Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasa syukur terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita haturkan melalui lisan maupun perbuatan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Cerdas, bijaksana, berakhlak mulia, dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akhir zaman, pemberi peringatan, suri tauladan yang terbaik bagi umat manusia. Beliau diikuti, dicintai, bahkan dikagumi oleh umatnya yang beriman. Tidak heran apabila orang barat mengakui sendiri bahwa beliau adalah tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Itu tercermin bahkan di saat-saat terakhir Rasulullah menjelang akhir hayatnya. Beliau sempat mengucapkan ummati, ummati, atau yang artinya umatku, umatku. Sesaat sebelumnya beliau sempat bercakap-cakap dengan malaikat Jibril yang hendak mencabut nyawanya. Rasulullah bertanya, "Jibril, apa hakku di hadapan Allah nanti?" Malaikat Jibril menjawab, "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat-malaikat telah menanti rohmu, dan surga-surga telah menanti kedatanganmu." Namun dengan hal itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Sorot matanya masih penuh dengan kecemasan. "Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini?" tanya malaikat Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" tanya Rasulullah. "Jangan khawatir wahai Rasulullah, aku telah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapapun kecuali umat Muhammad yang ada di dalamnya," jawab malaikat Jibril. Subhanallah, begitu besar Rasulullah mencintai kita. Bahkan di saat-saat akhir hayatnya beliau sempat mengingat umatnya. Namun dengan hal itu tidak membuat semua orang menyukainya. Ada juga orang yang membencinya. Itulah kaum kafir yang tidak menerima kebenaran Islam. Ketika di awal-awal beliau dakwah di Mekah, kaum kafir Quraisy juga sangat membenci beliau. Berbagai halangan, rintangan, tuduhan miring, bahkan percobaan pembunuhan telah mereka lakukan untuk menentang dakwah Islam. Bukan karena sikapnya, namun karena agamanya, karena ideologinya mereka tidak menyukai Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan yang artinya, "Dan seperti itulah telah kami adakan pada tiap-tiap nabi musuh-musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu saja yang memberi petunjuk dan penolong." Bahkan sampai saat ini kebencian orang-orang kafir tidak ada hentinya, bahkan hingga saat ini. Sebuah hadis meriwayatkan Anas bin Malik mengisahkan tentang keutamaan cinta Rasulullah. Suatu ketika sahabat bertanya tentang kapankah hari kiamat itu terjadi. Rasul menjawab, "Apa saja persiapan yang telah engkau tempuh?" Namun tidak ada persiapan yang ia tempuh kecuali kecintaannya terhadap Rasulullah. Namun kecintaan itu berbuah manis. "Engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai," sabda Rasul. Kala zaman dan peradaban berkembang, kata Syekh Husain, kecintaan itu mulai terkikis. Tidak sedikit umat yang jauh dari teladan Rasulullah. Kecintaan itu tergerus dengan adanya penghambaan pada materi. Ia pun memandang penting untuk menghidupkan sunnah Rasul ini agar kembali muncul rasa cinta terhadap baginda Rasulullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.